ini punya potensi jauh lebih buruk dari Undang-Undang ITE. Konsekuensi terburuknya adalah kita hidup dalam ilusi. Dan bahkan kita tidak punya kemerdekaan dalam membentuk persepsi. Ramai pembicaraan di kalangan publik soal draft peraturan presiden tentang tanggung jawab platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Draft Perpres tersebut diketahui telah diajukan oleh Lembaga Dewan Pers pada Februari 2023 lalu dan kabarnya telah sampai di meja Presiden Joko Widodo. Dalam usulan Perpres tersebut, Dewan Pers menetapkan 8 poin kewajiban bagi perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Sontak, usulan draft Perpres tentang jurnalisme yang berkualitas yang diajukan oleh Dewan Pers menuai kecaman keras dari beberapa konten kreator ternama. Sebut saja Deddy Corbuzier, Boban Santoso, Ferry Irwandi, dan pemilik channel YouTube terkenal seperti Sepulang Sekolah, Detektif Aldo, dan lain sebagainya. Dari analisa umum soal draft Perpres jurnalisme berkualitas, secara potensi dapat mematikan para konten kreator yang selama ini masif di kanal digital. Otomatis, usulan draft Perpres jurnalisme berkualitas ini disinyalir hanya untuk kepentingan politik dan bisnis. Lantas, siapa yang akan lebih diuntungkan jika Perpres tersebut disahkan oleh Presiden Joko Widodo? Nggak, dia kan ngomong bisnis. Iya. Bisnis itu kan kita harus tahu kampanyenya di mana, Iya. marketingnya. Iya. Taruh di analog apa di digital? Ya, digital lah. Yang analog aja punya digital. Yang digital nggak punya analog. Kan gede, kapitalnya harus besar. Lu bangun analog. Analog punya digital kan? Punya. Ya udah, toh mereka juga kebagian kan kalau digital. Iya, kenapa panik ya? Ya makanya kenapa panik? Mereka punya digital kok. Kita nggak punya analog. Nggak ada duitnya. Ya memang. Nah, tapi ada yang menganggap bahwa kita ini adalah banyak duit. Ada yang menganggap? Kita banyak duit. Kan analog punya digital. Ya. Digital nggak punya analog. Ya. Tapi kenapa berpikir bahwa digital itu banyak duitnya? Seakan-akan melebihi analog. Benar nggak itu? Harusnya sih nggak. Harusnya nggak. Ada analog sama digital. Gue ulang lagi ya, analog punya digital. Berarti harusnya mereka duitnya lebih gede kan? Duitnya lebih gede harusnya. Ya, kalau duitnya mereka nggak lebih gede, berarti naruh orangnya salah. Iya, oke. Karena dua nih kantongnya. Ya, kan dua kantongnya. Analog digital. Ya. Berarti naruh orangnya salah kalau nggak jalan. Iya juga ya. Nah, tapi ada yang beranggapan bahwa kalau bisnis pakai digital, seakan-akan digital lebih kaya dibanding analog. Padahal digital aja belum tentu bisa beli analog. Nah, iya makanya. Analog bisa punya digital. Mereka income-nya dua. Mereka lebih kaya. Menurut lo gimana stigma yang kayak gitu? Digital, kenapa dianggap stigmanya punya duit banyak? Itu aja susah. Karena digital bisa membuat setiap individu yang punya mimpi, cita-cita, harapan berhasil tanpa dikontrol. Sedangkan sebelum itu, semua individu yang punya cita-cita dan harapan dibatasi oleh sebuah kekuasaan besar. Tidak hanya itu saja, usulan Perpres tersebut memungkinkan para oknum untuk memonopoli informasi hingga menghilangkan informasi yang dianggap merugikan pihak tertentu, yang dalam hal ini bisa saja pihak yang berkuasa. Pihak Google pun sudah memperingatkan soal bahaya dan dampak buruk
jika usulan Perpres jurnalisme berkualitas ini disahkan oleh Presiden Joko Widodo. Bahkan, beberapa konten kreator menyebutkan jika usulan Perpres tersebut seperti membawa Indonesia ke model negara seperti Korea Utara yang terkenal dengan gaya kekuasaan yang absolut, otoriter, dan anti-demokrasi. Mereka tuh khawatir kalau perpres ini langsung disahin tanpa direvisi dulu, peraturan ini tuh nantinya malah bakal membatasi keragaman sumber berita yang bisa diterima publik. Karena ya balik lagi, kalau ini sampai resmi berarti kan nantinya bakal cuma ada satu lembaga doang yang ngontrol penyebaran semua berita. Yang baik yang mana, yang buruk yang mana, itu tuh cuma bener-bener dari penilaian satu pihak doang. Nah ini kalau menurut Google bukannya bikin jurnalisme makin berkualitas, yang ada ini nih malah berpotensi bikin jurnalisme di Indonesia gampang disetir sama kepentingan tertentu. Ya kalau gue sih bilangnya kemarin tuh kita jadi kayak mengkorutkan diri ya. Atau kalau lo inget di kita zaman-zaman dulu ada tuh yang namanya Departemen Penerangan. Tapi itu dulu, sekarang udah nggak ada, udah dibubarin sama almarhum Gus Dur. Alasan dibubarinnya ya silahkan googling sendiri lah. Statement resminya Google tadi juga bilang kalau isi dari perpres ini tuh udah nggak sejalan sama misinya Google buat ngasih informasi yang mudah diakses sama masyarakat. Terus pihak Google juga ngerasa peraturan baru ini tuh nantinya bakal ngasih pengaruh langsung ke kemampuan Google buat nyediain informasi online yang relevan, kredibel, dan beragam. Dan ini, poin beragam ini sih yang menurut gue penting. Karena kan kalau begini keberagaman informasinya nanti jadi terancam hilang ya. Iya, gue ngerti rancangan perpres ini tuh pasti bakal efektif banget buat ngeberantas hoax. Gue percaya itu cara yang efektif banget. Tapi di saat bersamaan juga cara yang males. Ya gimana nggak males dipotong semua dari pangkalnya loh begini loh. Yang bukan hoax juga jadi bakal kena kan. Kalau pemerintah kita mau nutup media sosial, mau tutup Instagram, mau tutup YouTube, nggak apa-apa, sediakan yang lain dong. Oke. Kan mereka juga bergantung juga, siapapun itu bergantung. Iya. Ya kan? Yang jadi masalah kalau kreator-kreator ditutup. Kreatornya bukan medianya. Kreatornya. Apa urusannya? Masa kreatornya? Business. Dan terus medianya kan masih ada. Masa kita nggak boleh? Fucking business, bro. Jadi dengan Perpres ini sesuai dengan rancangan yang terbaru yang bisa kita upload di internet ya, jika disetujui, Dewan Pers itu punya kewenangan untuk tahu gimana sistemnya algoritma, tahu gimana perubahannya algoritma, dan bisa nentuin mana produk jurnalistik yang menurut mereka berkualitas dan mana yang tidak. Dengan kata lain, ini akan memberikan ruang yang sangat luas bagi para regulator untuk punya pengaruh dalam menentukan konten mana yang harus naik dan konten mana yang tidak. Nah, gue membayangkan aja, gue seorang elit politik yang sedang berkuasa ya kan. Perpres ini udah disetujui, maka gue taruh orang gue di Dewan Pers dan gue minta dia untuk mengendalikan apapun yang gue ingin kendalikan. Pertama jelas, persepsi publik tentang gue. Berita-berita atau informasi atau produk jurnalistik yang mana itu memberikan dampak positif bagi gua, yang akan gua naikkan, akan gua boost, akan gua munculkan dimanapun. Sedangkan kritik, hal-hal buruk, hal-hal jelek tentang gua, ya gua akan minta habisi aja. Terus juga gua bisa build media atau bekerja sama dengan media yang sudah mendapatkan label berkualitas dan gua tinggal main di sana. Tentu itu akan menguntungkan gua baik secara citra diri maupun aspek finansial. Kalau digabungin dengan UU ITE, maka ini semakin mantap sekali gitu. Menguasai ruang digital dengan Perpres jurnalisme berkualitas, menekan dan merepresi semua musuh atau kritikus dengan UU ITE. Makanya gue bilang kurang mengerikan apa Perpres. Teknologinya semakin maju tapi peradabannya semakin mundur, cuy.